Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pelajaran geografi. Kali ini kita akan membahas materi pada KD 3.3, yaitu pemanfaatan peta, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografis. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu menjelaskan mengenai interpretasi peta. Materi yang pertama yaitu mengenai membaca peta. Membaca peta merupakan aspek paling dasar dari penggunaan peta. Membaca peta merupakan aktivitas untuk menggali informasi dari peta. Dengan membaca peta, kita dapat memahami berbagai unsur geografis. Unsur-unsur geografis tersebut diantaranya yang pertama yaitu kenampakan pokok. Kenampakan pokok seperti laut, danau, sungai, gunung, bukit, lembah, vegetasi, permukiman, jaringan jalan, dan industri. Kemudian jarak. Jarak garis lurus antara dua titik dapat dibaca dengan bantuan penggaris. Adapun jarak wilayah yang tidak teratur seperti sungai dan garis pantai dapat diukur dengan bantuan benang, kemudian panjang benang diukur dengan penggaris. Untuk menghitung jarak pada peta, kita juga dapat menggunakan rumus skala, di mana rumus skala peta yaitu jarak pada peta dibandingkan dengan jarak sebenarnya. Jarak juga dapat dihitung menggunakan garis lintang dan bujur. 1 derajat garis lintang setara dengan 111 km di daerah ekuator. 1 derajat garis lintang mencakup jarak yang cukup jauh. Itulah sebabnya derajat dibagi lagi menjadi menit dan detik. 1 derajat setara dengan 60 menit, 1 menit setara dengan 60 detik, 1 menit sama dengan 1,86 km, dan 1 detik sama dengan 31 meter. Unsur geografis peta selanjutnya yaitu arah. Jika kita memegang peta dan ingin membacanya, kita harus menjaga peta dalam posisi sedemikian rupa sehingga bagian utara peta mengarah ke arah utara atau atas. Ini disebut map setting atau pengaturan peta. Pengaturan ini dapat dilakukan dengan bantuan kompas. Kompas adalah instrumen yang sangat berguna untuk menemukan arah. 4 arah mata angin utama pada kompas adalah utara, selatan, timur, dan barat. Kompas dapat digunakan dengan 2 cara, yakni model bearing dan model azimut. Model bearing, bearing adalah istilah bahari yang menghubungkan pembacaan derajat timur atau barat dari garis referensi utara-selatan. Ada 4 kuadran bearing. Dengan model bearing, kita menentukan arah dari satu titik ke titik lainnya dan menyatakannya dalam derajat sudut yang diukur dari utara atau selatan dengan mengikuti arah jarum jam ataupun berlawanan jarum jam ke titik yang dituju. Besarnya sudut itu antara 0 derajat sampai 90 derajat dan ditulis dengan 2 huruf arahnya. Seperti yang kita lihat pada slide, diambil contoh kita akan mengukur arah pada panah berwarna merah. Maka dihasilkan pengukuran besar sudut pada panah merah, ini misalnya sebesar 55 derajat. Dengan ini arah merah dilihat dari utara adalah U55 derajat T. Ini dibaca dengan kalimat arah menuju panah berwarna merah dilihat dari utara adalah 55 derajat dari utara menuju ke timur. Selanjutnya, model azimut. Dengan model azimut, kita menentukan arah dari satu titik ke titik lainnya dan menyatakannya dalam derajat sudut azimut. Sudut azimut adalah sudut yang diukur dari utara berputar searah jarum jam ke titik yang dituju dengan besaran antara 0 derajat sampai 360 derajat. Unsur geografis peta yang lainnya yaitu lokasi dan ketinggian. Lokasi suatu kenampakan geografi dapat dibaca dengan beberapa cara, yaitu paralel dan meridian. Paralel dan meridian merupakan salah satu metode penentuan lokasi yang sistematis dan tertua. Metode ini berdasarkan sistem koordinat geografis. Jaringan garis referensi untuk menemukan titik lokasi di permukaan bumi ini dibagi lagi, yaitu ada jarak titik di utara atau selatan khatulistiwa ditemukan di garis-garis khayal yang mengitari bumi dari arah barat ke timur dan yang sejajar dengan garis khatulistiwa atau lintang 0 derajat. Garis lintang melintang dari 0 derajat sampai dengan 90 derajat lintang utara atau lintang selatan. Garis lintang semakin pendek ketika semakin mendekati kutub. Kemudian garis khayal yang melindungi bumi secara vertikal dan memotong garis lintang dikenal sebagai garis bujur atau meridian.
Ada satu meridian utama. Meridian utama itu melalui kota Greenwich, Inggris, dan dikenal sebagai meridian Greenwich. Selanjutnya, arah dan jarak dalam kuadran. Lokasi dapat ditentukan dengan mengacu pada arah dan jarak dari suatu tempat yang telah diketahui. Acuan arah dan jarak ini kerap kita dengar dalam pembicaraan sehari-hari. Misalnya, toko buku itu berjarak 200 meter dari sekolah menuju arah ke tempat bimbingan belajar. Nah, itu salah satu contohnya ya. Kemudian, jarak dan jarak dalam koordinat kartesius. Berbeda dengan penggunaan kuadran, koordinat kartesius menggunakan sumbu horizontal X dan sumbu vertikal Y. Jarak 1 adalah pada koordinat titik X, jarak 2 ada pada koordinat titik Y. Sementara itu, titik awal disebut pusat koordinat atau titik O yang menjadi titik perpotongan antara garis Y dan garis X. Selanjutnya ada arah dan arah. Penemuan lokasi dengan metode arah dan arah dapat dilakukan dengan cara resection dan intersection. Resection adalah cara untuk menemukan lokasi pengamat peta dengan menentukan sudut bearing dari dua lokasi yang telah diketahui dengan baik pada peta. Untuk akurasi yang lebih besar, perlu ada 3 atau lebih lokasi yang telah diketahui dengan baik. Kemudian, intersection adalah cara yang digunakan untuk menentukan lokasi suatu benda di peta dengan 2 atau lebih lokasi yang telah diketahui, baik di lapangan maupun di peta. Intersection berbeda dengan resection. Dalam resection, gagasannya adalah menemukan lokasi diri sendiri di peta. Dalam intersection, gagasannya adalah untuk menemukan atau mencari lokasi lain di peta. Selanjutnya, yaitu unsur geografis yang terakhir, ada ketinggian. Ketinggian adalah jarak vertikal suatu objek yang diukur dari permukaan laut. Ketinggian suatu wilayah dapat dibaca pada peta melalui yang pertama ada ketinggian titik-titik tertentu atau spot height, menunjukkan ketinggian suatu tempat dengan simbol titik-titik hitam bersama angka ketinggian yang ditulis di sampingnya. Kemudian ada titik-titik triangulasi atau triangulation points atau pilar-pilar triangulasi atau triangulation pillars, menunjukkan ketinggian tertinggi di suatu wilayah dengan simbol segitiga biru dan titik di dalamnya bersama angka ketinggian yang ditulis di sampingnya. Dan yang terakhir, yaitu ada garis kontur yang disajikan dengan garis-garis coklat yang menghubungkan wilayah-wilayah dengan ketinggian yang sama di atas permukaan laut. Garis-garis kontur digambarkan dengan jarak interval yang sama. Seperti ada gambarnya ya pada slide yang sedang kita bahas. Peta umumnya memiliki komponen sebagai berikut. Yang pertama ada judul peta yang memuat informasi isi peta. Nah, pada peta yang ada pada slide menunjukkan judulnya yaitu Peta Sebaran Agroindustri Kopi Kecamatan Balik Bukit, Lampung Barat tahun 2020. Jadi pada judul peta ini harus ditulis dengan huruf kapital dan jelas dan ditempatkan pada lokasi yang strategis. Kemudian skala untuk mengetahui jarak sebenarnya dengan satuan ukur yang sama. Nah, pada peta ini, untuk skala, itu menggunakan skala angka ya, atau skala numerik, yaitu 1:100.000. Kemudian simbol yang digunakan untuk mewakili objek pada peta. Jadi simbol pada peta itu ada 3. Ada simbol titik, simbol garis, dan simbol area. Simbol titik misalnya lokasi agroindustri tadi, kemudian simbol garis berupa jaringan jalan, kemudian simbol area, nah ini untuk lokasi pekon atau desa. Kemudian warna untuk menonjolkan perbedaan objek pada peta. Nah, karena ini merupakan peta tematik, jadi warnanya kadang tidak sesuai dengan kaidah pemetaan ya. Jadi di sini ada warna abu-abu, ini menunjukkan wilayah Kecamatan Balik Bukit, kemudian wilayah putih adalah wilayah di luar Kecamatan Balik Bukit. Dan warna merah merupakan jaringan jalan, warna biru merupakan daerah perairan berupa sungai. Kemudian legenda yang berisi keterangan semua simbol yang terdapat pada peta agar mudah dipahami. Kemudian ada orientasi sebagai penunjuk arah, umumnya orientasi peta berarah utara. Kemudian peta insert atau peta yang disisipkan untuk memberikan gambaran global atau gambaran detail suatu wilayah. Nah, ini insert dimasukkan dalam peta menunjukkan lokasi global dari Kecamatan Balik Bukit. Bahwasanya kecamatan ini terletak di Kabupaten Lampung Barat. Dan yang terakhir ada sumber dan tahun pembuatan peta untuk memberikan kepastian data dan informasi pada peta. Selanjutnya yaitu menganalisis peta. Analisis peta
juga mencakup kegiatan pengklasifikasian atau classification, delineasi atau delineation, pembuatan daftar atau enumeration, dan pengukuran atau measurement. Nah, pengklasifikasian ini dilakukan terhadap objek, fitur, atau wilayah berdasarkan kriteria tertentu. Dalam pengklasifikasian ada 3 hal yang dilakukan. Ketiga hal itu adalah menentukan ada atau tidaknya suatu kenampakan geografis pada peta, menetapkan suatu kenampakan geografis dalam kelompok yang lebih umum, misalnya pengklasifikasian suatu kenampakan geografis sebagai jalan, dan mengidentifikasi secara detail identitas suatu objek atau kenampakan geografis dan menempatkannya dalam kelompok-kelompok yang sangat spesifik. Misalnya, berdasarkan detail yang ada, kita dengan yakin mengelompokkan jalan tertentu sebagai jalan sekunder. Kemudian, delineasi atau penarikan garis batas sementara suatu objek atau wilayah seperti wilayah penggunaan lahan atau vegetasi. Enumerasi atau pembuatan daftar atau penghitungan hal-hal yang terlihat berbeda pada peta. Misalnya, pada peta kota skala besar kita dapat menghitung jumlah rumah penduduk, halte bus, atau SPBU di wilayah tersebut. Dan pengukuran. Kegiatan ini mengacu pada pengukuran kuantitatif variabel fisik tertentu seperti jarak, ketinggian, volume, dan luas. Misalnya, pada peta topografi, kita dapat mengukur dan menghitung jarak antara dua tempat, ketinggian puncak bukit atau gunung, atau wilayah danau. Begitupun dengan peta yang ada pada slide, kita dapat melakukan pengukuran misalnya jarak dari ujung ke ujung dari sebuah kecamatan. Nah, ini bisa kita hitung menggunakan skala yang ada dalam peta. Materi yang terakhir yaitu menginterpretasikan peta. Interpretasi peta merupakan fase ketiga dari penggunaan peta. Interpretasi peta yang sukses bergantung pada pengetahuan dan kemampuan pengguna peta terkait dengan bidang pengetahuannya. Menurut Judith Etiner, interpretasi peta tidak hanya sekadar berfokus pada penentuan jarak, ketinggian, lokasi, dan kuantitas, tetapi juga menggunakannya untuk menggambarkan sifat dan ciri fisik dan sosial suatu wilayah atau physical and or human feature. Dalam menginterpretasikan suatu peta, langkah-langkah yang perlu kita lakukan adalah yang pertama yaitu mengenal pola spasial atau pola keruangan. Kita harus menyadari bahwa dalam interpretasi peta, kita tidak menggambarkan garis dan warna pada selembar kertas atau layar komputer, tetapi kita belajar menggambarkan tempat yang nyata dari garis dan warna yang ada pada peta. Kemudian, menjelaskan pola. Setelah melakukan identifikasi terhadap pola spasial atau pola keruangan tadi, hal yang perlu dilakukan adalah menjelaskan pola tersebut. Ada 2 hal yang dilakukan dalam menjelaskan pola. Kedua hal tersebut adalah identifikasi jenis pola yang ada dan membuat garis besar yang dapat menjawab pertanyaan apa, di mana, dan kapan pola itu terjadi. Contohnya adalah pola atmosfer di musim penghujan di daerah Indonesia. Kemudian mengorelasikan atau menghubungkan pola yang berbeda. Setelah mengetahui pola dari fenomena yang terjadi secara spasial di suatu wilayah, perlu diketahui bagaimana hubungan fenomena tersebut satu dan lainnya. Misalnya, pola vegetasi terkait dengan pola elevasi atau ketinggian atau dataran. Jika ada populasi di suatu wilayah di sepanjang aliran sungai, kita menghubungkannya dengan pola budaya dan fisik. Kemudian yang terakhir yaitu sadar akan keterbatasan kartografi atau ilmu pemetaan. Keterbatasan peta secara umum dapat dikategorikan menjadi keterbatasan pada sifat peta. Peta biasanya berbentuk garis, grafis, dan bukan foto. Peta menggunakan skala, simbol, dan bentuk datar 2 dimensi. Kemudian keterbatasan data. Beberapa peta menggunakan data statistik untuk menunjukkan hal-hal seperti populasi dan data kualitatif, seperti lokasi padang rumput atau gurun. Kemudian keterbatasan teknologi. Seiring dengan perjalanan waktu, peta telah dibuat menggunakan berbagai jenis teknologi dan bahan yang berbeda. Misalnya, peta kuno diukir pada lempengan tanah liat dengan alat runcing. Nah, sekarang sudah ada aplikasi untuk pembuatan peta. Kemudian keterbatasan pembuat peta. Keterampilan pembuat peta memengaruhi peta yang dibuat. Peta tidak selalu dibuat oleh para profesional yang memiliki pengetahuan kartografi atau sistem GIS. Kemudian keterbatasan yang dipengaruhi pemesan peta. Peta tidak netral. Nah, kerap peta dibuat oleh orang-orang tertentu untuk kepentingan mereka. Maka dari itu, untuk sekarang ada satu badan khusus untuk atau yang berhak dalam membuat dan menerbitkan peta, yaitu Badan Informasi Geospasial.
Kemudian terakhir, yaitu keterbatasan pengguna peta. Pengguna peta juga memiliki keterbatasan. Pengguna yang tidak memiliki kemampuan membaca peta dapat salah menafsirkan peta atau membaca informasi yang tidak dapat dipelajari dari peta itu sendiri. Demikian materi yang dapat disampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.